Setelah dijalanin ternyata memang luar biasa nih di Tarsi 2 nih. Itu membangun kepercayaan diri banget. Nggak kayak di Jakarta nih yang macetnya luar biasa, yang satu hari mungkin orang tua ketemu anak cuma sebentar gitu ya. Kalau kami kan di Tegal itu pagi kami masih sarapan bareng, siang makan bareng pasti di rumah. Oh gitu, Tapi ada itu rutinitas gitu. pasti gitu. Malam makan malam bareng. Habis itu masih ada family altar kayak doa bersama gitu-gitu kan. Itu pasti gitu. Jadi kami komunikasi itu setiap hari itu terjalin. Dapat privilege atau support atau pendidikan yang begitu baik dari orang tua, dari keluarga gitu. Itu harus lebih bisa sukses. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast kita yang ke-81. Pada podcast kita kali ini kita akan menggunakan tema inovasi dan kejujuran. Saat ini ada segi yang berbeda nih Sobat YBHK, karena kita kedatangan tamu spesial nih, jauh-jauh dari Tegal Sobat YBHK. Khusus datang ke podcast kita alumni dari SMP Tarsisius 2. Nah, penasaran kan para Sobat YBHK? Yuk kita dengarkan podcast kita hari ini. Halo. Yosia Albert Weisman. Ya, Oke. betul. Panggilannya siapa nih? Yosia. Oke, siap. Yosia. Boleh ngulik ya gimana Yosia ini siapa, dari mana, dan apa aja boleh Boleh tentang dong. Yosia ya. Oke. Boleh dong. Jadi saya itu aslinya orang Tegal. Oh, Tegal. Lahir tuh Tegal asli. Oh. Kelihatan dari logatnya. Ya, Logatnya tuh medok asli, banget medok katanya. Ya. Katanya kalau orang Tegal tuh ngapak. Ngapak. Jadi saya tuh lahir di Tegal. TK, SD itu di Tegal. Baru pindah ke Jakarta tuh SMP. Oke, SMP Tarsisius 2. Langsung masuk Tarsisius. Kenapa nih milihnya kok Tarsisius 2? Itu sebenarnya kan dulu tuh deket dari rumah. Karena kan saya di sini kan tinggal sama tante saya. Dulu tante saya itu kan di Rawabelong yang pasar bunga itu. Jadi saya pikir udahlah, orang tua saya pikir kan yang dekat rumah gitu. Jadi pilih Tarsisius 2. Setelah dijalanin ternyata memang luar biasa nih di Tarsi 2 nih. Itu membangun kepercayaan diri banget. Oh, berarti ada kisah-kisah yang membekas nih selama pas di Tarsisius 2 nih. Gimana nih? Ceritain dong pengalamannya waktu SMP berarti ya khususnya. Jadi kalau boleh sedikit saya cerita, kita mundur sedikit. Sebelum saya pindah ke Jakarta itu, saya tuh termasuk anak mami banget. Saya tuh anaknya manja banget. Jadi kalau ketemu struggle sedikit, pasti larinya langsung ke orang tua. Gitu. Dan ya sebagaimana orang tua biasanya kan, mayoritas pasti kalau anaknya susah atau butuh bantuan, pasti orang tuanya langsung maju gitu kan. Ya itu orang tua saya lalu melihat bahwa saya itu lama-lama sangat ketergantungan dengan orang tua saya gitu. Makanya terus mereka ambil keputusan, udah coba dipindah ke Jakarta deh gitu, diikuti II yang agak jauh dengan orang tua, dengan tujuan supaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa kemandirian gitu. Nah, tentu sebagai anak yang dari daerah gitu, pindah ke kota besar, dan tiba-tiba waktu itu masih SMP kelas 2 langsung jauh dari orang tua. Oh, pindahnya kelas 2? Kelas 2. Oh, kelas 2. Saya kelas 2 pindah. Jadi enggak murni dari kelas 7 gitu, enggak, tapi tengah-tengah. Dari kelas 8 ya. Itu bener-bener langsung kayak jauh gitu kan. Itu pertama-tama awal-awal bener-bener struggle tuh gitu. Sempet ngerasain stres atau apa gitu? Homesick itu pasti. Homesick, oke. Hampir setiap hari dulu nangis. Di sekolah juga awal-awal nggak bisa bukan nggak bisa, tapi jadi kayak kurang konsen gitu. Cuman ya beruntung guru-guru di SMP Tarsi 2 itu keren-keren sih, jujur aja itu membekas banget. Ini saya cerita sampai agak terharu. Jadi ya memang yang membangun, yang membuat saya ngerasa nyaman, ngerasa aman di Tarsi ya karena guru-guru gitu. Sempat berapa bulan itu bisa saya bayangin sih kalau saya di posisimu gitu sendiri gitu kan, merasa terus pengen kangen keluarga. Berapa bulan itu masa seperti itu dilalui?
kalau saya memang agak lambat. Waktu itu sekitar 3-4 bulan. Terus ngaruh banget itu ke pelajaran nilai-nilai gitu? Kalau pengaruh banget, mungkin pasti ada pengaruhnya ya. Karena kan kalau di kelas, begitu gurunya nerangin ya mungkin masuk gitu. Tapi kan begitu udah pulang sampai rumah, itu kerasanya itu udah beda gitu. Jadi kayak kalau homesick itu kan kalau rame, itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi begitu alone gitu ya, sendiri kan, ya. Di rumah terus rasanya kan kayak, aduh aku pengen pulang gitu. Terus telepon mami kan biasa SMS tuh zaman dulu belum ada WA. Jadi zaman itu dulu SMS tuh. Belum BB, belum. Dulu kan masih yang gratisan SMS gitu. Ya, jadi setiap hari tuh pasti SMS gitu. Saya selalu bilangnya kan awal-awal nggak betah lah, pengen pulang gitu. Terus ya akhirnya waktunya harusnya buat belajar, akhirnya ini diisi dengan aduh aku kangen rumah dan lain sebagainya. Ya rasa-rasa yang kayak gitu. Terus mami sendiri gimana nih? Kan ya pasti seorang ibu ini ya tega nggak tega gitu. Kalau di depan Yosia mungkin ditega-tegain atau gimana tuh? Dulu tuh ya pasti. Dulu tuh awal-awal mami saya tuh akhirnya karena mungkin nggak tega tadi itu ya. Jadi itu kayak seminggu tuh ke Jakarta tuh gitu, seminggu sekali. Jadi ke Jakarta, ntar pulang ke Tegal, ntar berangkat lagi. Gitu. Terus ya tapi ya by the time akhirnya ya kebiasa gitu, ya bisa lah. Gitu. Itu juga kan dapat support dari teman-teman, terus dari guru-guru, gitu ya luar biasa banget lah. Oke. Terus itu berarti salah satu tantangan tadi dari dalam diri sendiri ya untuk bisa melewati masa-masa sulit kurang lebih 3 bulan, 4 bulan itu ya dijalani. Selain dari teman guru gitu, adakah hal yang membuat Yosia itu benar-benar betah gitu sekolah di situ akhirnya? Apa ada kegiatan lain atau apa gitu? Kalau di sini kan memang kalau saya sih sebenarnya lebih ke ininya, karena kan di sekolah Tarsisius ini kan lebih disiplin gitu ya. Karena kan basisnya si Tarsisius sendiri kan juga sekolah Katolik gitu. Dan memang dari dulu tuh udah terkenal tuh sekolah Katolik itu dimanapun tuh biasanya disiplinnya itu lebih strict gitu ya. Gitu. Jadi memang untuk disiplin itu bagus. Ya anak kan harus kayak datang on time nih gitu kan, telat 5 menit aja nggak boleh gitu. Itu sebenarnya bagus banget sih untuk membangun mental sebagai pejuang gitu. Kan kalau kita kan nggak mungkin apa ya kayak orang mau sukses gitu, nggak mungkin tiba-tiba gitu kan. Itu kan semua dipupuk dari hal-hal sepele gitu kayak kedisiplinan, terus datang tuh mesti ya udah janji misalkan jam sekian atau timing jam 7 masuk ya jam 7 kurang 1/4 itu udah harus standby gitu-gitu lah. Berarti karakter itu yang sampai sekarang Yosia tanamkan terus sampai sekarang nih. Jadi kalau misalnya janji on time gitu, kalau agak telat dikit ya it's okay sih. telat dikit. Kayaknya merasa bersalah dikit gitu ya kalau telat. Telat juga nggak apa-apa, cincai lah. Oke. Saya sendiri juga kadang suka telat. Oke. Kalau dengan teman gimana? Kan waktu kelas 7 pindahnya di kelas 8 itu berarti kan langsung dapat teman atau gimana itu waktu itu? Oh langsung. Oh berarti termasuk. Dan itu sampai hari ini loh. Saya tuh sampai di sini tuh udah bikin grup. Kemarin pandemi sih, saya bikin grup gitu. Saya coba cari nomor teman-teman. Lewat IG atau lewat teman baik lewat friends to friends gitu. Itu benar-benar saya sampai cerita sama teman-teman tuh kayak gila lu tuh dulu keren banget ya. Maksudnya gua tuh dulu datang ke sini dari sebuah daerah yang kecil out of nowhere gitu kan ibaratnya. Gak punya temen, gak punya siapa-siapa ibaratnya gitu. Di sekolah gitu. Tapi kalian tetap mau gitu ajak aku berbaur gitu. Berarti emang teman-teman di sini memang karakternya seperti itu ya, masih langsung terima lah istilahnya, nggak menjauh, nggak ini karena memang notabene kan dari daerah gitu ya yang biasanya dijauh. Itu malah dulu tuh ini cerita sedikit. Aku tuh malah dulu diajakin sama teman-teman. Jadi waktu itu minggu pertama tuh masuk seragamnya beda sendiri. Dulu kan kalau Senin tuh putih-putih apa ya? Senin tuh putih-putih kalau nggak salah. Saya kan dulu kan kalau di Tegal kan cuma adanya putih sama biru gitu. Saya pakai putih biru. Yang nasional ya, seragam nasional. Iya, seragam nasional. Terus
biasalah awal-awal kan diledekin, ih anak baru ya, anak baru gitu kan. Terus kenalan dong gitu. Pas hari Sabtunya tuh, Jumat deh, itu teman-teman, enggak, berarti hari pertama tuh, saya waktu itu pulang kesasar. Karena saya kan masih nggak tahu nih arah dari sini pulang itu kan masih bener-bener buta gitu kan. Saya tuh nyasar gitu loh. Balik lagi saya ke sekolah. Aku balik lagi ke sekolah, terus ada temen bilang, kok tadi udah balik kok masih di sini Yos, katanya gitu. Aku nggak bisa pulang, bilang gitu. Beneran, aku Masih inget nih kesasar siapa gitu. nih temennya? Masih inget? Dulu Feni, Sena, terus apa lagi ya? Dulu ada 3 apa 4 gitu. Terus mereka bilang, rumahnya lewat mana, katanya gitu. Aduh, aku juga nggak tahu ya, aku bilang gitu. Kayaknya sih lewat sini. Mereka mau nganterin loh. Beneran tuh waktu itu aku dianterin sampai rumah. Waktu itu iya aku yang terima, terus katanya, oh sama temen ya, iya aku nyasar, aku bilang gitu. Terus kayak iya aku kayak, oh makasih ya udah dianterin gitu. Nah terus weekendnya juga diajakin jalan tuh. Diajakin ke TA waktu itu, saya masih inget banget. Itu TA udah kayak sekarang nggak ya? Belum. apanya? TA. Oh TA mah sekarang Oh, belum. kasih. Ya, dulu tuh taman TA itu udah kayak second home kan. Oh, Ya kan, gitu. every weekend. Mainannya ke situ Iya, ya. every weekend. Oke, sekarang udah beda bukan TA lagi kayaknya. Ada beda sekarang. Oke, itu mungkin yang cerita masa-masa waktu SMP-nya ya, sampai lulus itu ya. Berarti Sampai lulus. ada suatu kesan yang cukup membekas ya di banget, SMP. Oke, padahal nih Sobat YBHK agak unik ya ceritanya Yusia nih, karena memang biasanya basic orang dari pindahan gitu kan biasanya agak malu, kuper, dijauhi, ternyata enggak, di Tarsi 2 anak-anaknya sangat welcome. Ya, oke. Baik, lanjut nih, sudah melewati SMA, SMP, terus lanjut ke SMA setahun ya. Setahun. Oke, di Tarsius 2. Di Tarsi 2. Iya, terus lanjut gimana itu kok bisa ke pendidikan berikutnya? Jadi SMA kelas 1, terus SMA kelas 2-nya saya pindah tuh ke Sydney. Itu sebenarnya kan karena dulu tuh saya punya cita-cita gitu. Cita-cita saya itu dulu pengen jadi pianis. Oh, pianis. Yang bisa punya my own concert gitu. Yang bisa keliling dunia gitu-gitu tuh kan ya namanya anak SMP, SMA itu kan impian kan setinggi langit gitu kan. Kalau bisa sampai tembus angkasa gitu. Tuh ya gitu. Jadi kebetulan tembus nggak nih? Tembusnya sekarang ya nyangkut-nyangkut di genteng lah. Tapi ya puji Tuhan orang tua juga support gitu. Akhirnya waktu saya pindah ke Sydney, saya ambil sekolah musik, saya selesaiin. Berarti SMA-nya SMA-nya setahun. Sampai sana ikut Uniprep. Oh, ya, langsung Uniprep gitu. Terus sampai sana selesai, saya selesai itu tahun 2010. Di sana sendiri juga atau ada saudara? Saya sama adik saya berangkat, sama satu tante saya. Jadi memang dipupuk dari SMP-nya seperti itu. Ketika di luar negeri nggak kaget ya, karena udah masih homesick nggak nih? Sedikit. sedikit. Tetap sedikit karena basicnya memang dasar anak mami. Kayaknya itu memang sedikit susah hilang gitu. Tapi bisa sih di sana. Terus? Jadi ya sampai sana selesai 2010 saya pulang. Terus habis itu saya mulai bantuin di usaha orang tua saya. Bagian? Dulu mah seksi sibuk sekali. Oh, seksi sibuk sekali. Tapi ada satu hal yang papi saya selalu bilang sama saya. Kenapa saya nggak boleh langsung di posisi, atau kan ini kan usaha keluarga gitu ya. Jadi papi saya tuh dari saya pulang tuh nggak pernah bolehin saya itu langsung di posisi yang langsung enak gitu. Jadi ya dari bawah gitu, belajar ya dari dasar. Kenapa? Karena kalau langsung kasih enak, anak-anak itu biasanya nggak tahu struggle-nya orang tua gitu kan. Semua butuh proses. Ya, semua proses gitu. Kayak tumbuhan tauge sekalipun butuh proses buat bertumbuh gitu. Jadi kalau langsung anak-anak itu dikasih enak, dikasih terlalu banyak fasilitas, biasanya, memang nggak semua, tapi mayoritas, terus itu ya seenaknya gitu. Mereka pakai fasilitas itu udah nggak inget lagi, oh gimana sih struggle-nya orang tua saya gitu. Pokoknya maunya ya pamer, dan ya kan biasanya gitu kan, show off gitu kan.
flexing kalau anak zaman sekarang bilangnya flexing. Oke, Gitu. berarti memang didikan dari orang tuanya cukup kuat ya. Jadi, terus ketika menjalani pernah nggak ada rasa kok gini sih mami papi memperlakukan kayaknya gitu loh, sempat nggak terlintas gitu? Kan saya ini anaknya gitu loh, gitu. Pernah nggak sempat kayak menolak atau apa gitu? Apa tetap ngikutin aja gitu? Sempat Di mana bagian kerjaan? Iya, tadi kok harus mulai dari nol gitu. Tapi dari awal orang tua saya kasih tahu sih, maksudnya kamu harus berjuang itu ya dari nol. Sempat nggak maksudnya kok gitu sih nggak? Mereka kasih tahu. Karena ya puji Tuhan ya, saya dilahirkan di keluarga yang punya komunikasi sangat luar biasa baik. Tapi itu sebuah kelebihan di daerah. Karena kalau di daerah kan nggak kayak di Jakarta yang macetnya luar biasa, yang satu hari mungkin orang tua ketemu anak cuma sebentar gitu ya. Kalau kami kan di Tegal itu pagi kami masih sarapan bareng, siang makan bareng pasti di rumah. Gitu, tapi ada itu rutinitas pasti, gitu. Pasti gitu. Malam makan malam bareng. Habis itu masih ada family altar kayak doa bersama gitu kan. Itu pasti gitu. Jadi kami komunikasi itu setiap hari itu terjalin. Gitu. Jadi sebelum orang tua saya memutuskan apa, biasanya anak itu sudah pasti diajak tukar pikir, dikasih tahu gitu. Ini loh reasonnya kenapa kami seperti ini. Gitu. Jadi terus, kami anak-anak ya terima. Ketika kan tadi dikatakan kalau dari bawah gitu ya. Terus lama-lama naik gitu tuh apa bedanya gitu loh. Ketika menjalani dari nol kemudian bisa tahu nih apa hal yang dipelajari ketika mulai dari nol gitu yang merasa. Kita jadi tahu nih sebetulnya kehidupan yang ini kan kalau saya kan privilege memang. Saya kan harus akui bahwa saya itu punya privilege. Maksudnya orang tua saya punya usaha gitu. Jadi itu sebuah privilege buat saya. Tapi dengan saya mulai dari bawah, saya jadi tahu nih buat teman-teman atau orang-orang yang mungkin yang nggak ada privilege gitu ya, yang mereka harus struggle from the bottom gitu. Saya jadi tahu gimana sih rasanya, terus apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka rasakan sebenarnya, gitu. Jadi tapi mereka tahu nggak teman-teman itu kalau tahu, mereka tahu. Cuman kan maksudnya paling enggak saya berusaha saya membaurkan diri kepada mereka. Maksudnya saya tuh pengen tahu loh, saya juga harus belajar apa sih yang mereka sebenarnya pikirkan, gitu. Apa yang mereka rasakan. Berarti teman-temannya lingkungannya ini ya beragam. Oke. Dan bisa semua masuk. Bisa. Ya puji Tuhan ya. itu kelebihannya. Oke. Berarti untuk pekerjaan yang saat ini digeluti di bidang apa? Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan kerjaan sebelumnya sebetulnya. Karena orang tua saya kan bergerak di bidang rice milling. Rice milling itu beras. Jadi dari gabah diproses sampai jadi beras siap konsumsi. Terus papi saya tuh satu titik bilang, kamu udah cukup nih. Kamu seorang pria, kamu harus cari jalanmu sendiri. Nggak boleh. Jalani apa yang kamu suka, gitu. Dan apa yang kamu bisa usahakan. Gitu. Waktu itu saya juga bingung. Saya waktu itu sempat buka warnet tahun 2011. Modal sendiri? Enggak lah. Modal. Tetap dapat privilege itu. Cuman ya itu puji Tuhan ya. Itu kan ya waktu itu kan warnet kan warnet lagi gencar-gencarnya ya. Zaman-zaman Point Blank ya, tuh. Ya kan tuh. Yang hobi gamer juga ya Bu ya. Iya tahu sedikit tahu enggak banyak. Kan hobi gamer juga. Game aja dulu. Nah itu kan dulu kan booming banget tuh gitu. Terus namanya anak muda pegang duit zaman itu langsung banyak. Hidupnya tuh saya down. Sempet di fase itu ya. Gonta-ganti mobil, beli handphone juga dulu gak pakai pikiran gitu loh. Maksudnya senang beli gitu. Itu tanpa pikir panjang dan hanya berpikirannya kayak oke, sekarang aku dapat ini, besok mungkin aku dapat ini. Tapi kan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Apalagi di zaman dalam bidang teknologi yang terus berkembang gitu kan. Itu waktu itu cuma 2 tahun. Habis itu habis juga. Nggak berkembang. Jadi waktu itu benar-benar benar-benar waktu itu kayak saya belajar banyak dari situ juga gitu. Bahwa
bisnis itu nggak selamanya bisa bergulir seperti itu. Bisa jatuh kapan aja. Gitu. Jadi ya selama kita punya duit, kita dapat income gitu ya, kita harus bisa puterin nih di instrumen-instrumen yang lain gitu, investasi lah ibaratnya. Nah pas fase tadi kan sempat keluar terus nggak ada nih dari orang tua sempat ngerem atau apa, ngingetin atau apa? Ngingetin. Cuman namanya dari dasarnya anak. Ya kan, anak kan kadang gitu kan, kalau udah punya duit, orang tua mau ngomong apa masuk kanan keluar kiri gitu kan. Berarti sebenarnya sempat warning gitu ya. Itu waktu itu sebenarnya sempat nyesel ya, pastilah penyesalan tuh pasti di belakang gitu kan. Katanya kalau di depan pendaftaran. Iya benar. jadi nyesel juga nyesel. Ya. Waktu itu nyesel. Cuman ya buat apa, disesali mau sudah terjadi gitu kan. Udah waktu itu jual semua, saya habis. Terus papi saya tuh ngomong, "Udah, sekarang apa yang ada di sekitar kamu yang bisa kamu lakukan?" Gitu. Kebetulan waktu itu ya ada lahan gitu. Ya udah deh coba deh. Ini ada lahan mau diapain, saya bilang. Terus saya waktu itu sempat tanya papi saya, mau gimana nih, lahannya mau diapain? Ya terserah kata papi saya, karena papi saya penggemar duren ya. Jadi papi saya kalau bilang tanemin aja pohon duren. Ntar kalau duren kita panen. Kata gitu. Wah duren berapa puluh tahun saya bilang gitu kan. Terus waktu itu kebetulan ada satu temanku dari Jakarta juga main ke Tegal. Terus dia bilang, kebetulan dia tuh bisnisnya di dalam bidang properti itu. Oh, properti. Nah, sebetulnya menginspirasi saya tuh dia gitu. Jadi beliau teman apa? Bukan SMP, bukan. Bukan, itu teman klub mobil gitu. Terus aku tuh tanya waktu itu, properti itu kayak apa sih gitu. Belajar properti. Jadi aku tanya, kamu tuh dulu bidangnya kuliahnya apakah properti? Maksudnya arsitek atau sipil gitu. Bukan katanya. Loh, dulu sekolahnya apa? Komputer katanya. Komputer? Kok komputer bisa ya gitu. Di situ saya mikir kalau dia bisa, saya harus lebih bisa gitu. Akhirnya ya belajar. Saya belajar dari situ. Saya bilang sama papi saya, "Pih, aku mau coba bikin rumah nih, bisnis bidang properti." Ya udah sana, tapi pikir sendiri dananya gitu. Ya udah, waktu itu masih jualan gambar tuh. Jualan gambar. Kalau sekarang desain. Kan gambar desain di brosur gitu kan. Coba jualan gitu. Ya udah, di situ ada yang laku tuh satu gitu. Dan ternyata pas saya bangun itu ya ada suatu kepuasan tersendiri, ternyata memang benar. Bahwa kalau ketika kita bikin suatu karya gitu, ibaratnya rumah itu kan karya sendiri gitu. Terus orang itu bilang, "Bagus ya, saya seneng loh tinggal di sini." Itu ternyata ada satu kepuasan kayak, iya bener ya, ternyata bikin orang lain seneng itu, bikin orang lain puas terhadap karya kita, itu luar biasa banget gitu. Apalagi kita diapresiasi gitu. Ya mulai dari situ deh, akhirnya sampai hari ini berkecimpung di dunia properti itu. Oh gitu, benar background pendidikannya ada? Musik kan lebih. Di piano. Padahal nggak nyambung ya istilahnya. Nggak nyambung. Tapi kira-kira kayaknya ada ini nggak? Ada bakat dari siapa gitu untuk bisnis yang sedang digeluti ini? Bakat? Kalau keturunan dari siapa? Mungkin karena orang tua saya pengusaha ya. Dan orang tua saya kan dari dulu selalu bilang, apa yang ada di sekitarmu lakukan. Apa yang bisa kamu kerjakan dengan baik dan halal tentunya gitu. Ya kerjakan gitu. Jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak milih, karena manusia kita nggak dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan gitu. Baik, sesuai dengan tema kita nih, inovasi. Nah, berkaitan dengan tadi pekerjaannya, berarti apa nih yang baru dari apa yang Yosya lakukan nih? Yang beda, mungkin beda nih dari yang lain gitu terkait dengan properti ini. Kok terkait dengan properti sekarang tuh kan sebenarnya mungkin kalau dibilang inovasi itu lebih cocoknya lebih ke untuk anak-anak zaman sekarang itu mungkin inovasinya lebih ke investasinya. Kan kalau dulu itu kan identik orang kalau yang bisa beli rumah itu yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, baru bisa beli rumah atau baru mulai
mikir buat punya rumah gitu kan. Tapi yang mau saya tekankan tuh di sini kayak mulai sedini mungkin itu harus mulai berubah pola pikir bahwa kalau kita ada dana jangan kita pakai buat foya-foya dulu gitu. Lebih baik kita investasiin pasti di tanah properti itu yang pasti bakal naik terus. Gitu sih. Kalau inovasinya mungkin lebih ke mana ya? Lebih ke Kalau kayak desain-desain gitu yang desain ngikutin konsumen atau gimana? Umum sama kalau aja. desain kan hampir umum lah, sama lah. Kan futuristik, simple. Kalau sekarang kan lebih ke simple. Kalau dulu mungkin kan lebih kayak yang gede-gede banget ya. Gitu. Kalau sekarang kan kecil-kecil tuh. Malah saya kemarin lihat tuh ada yang ukurannya 4 meter. Oh, bisa juga. Iya, 4 meter gitu. Malah saya mikir, wah gila rumah 4 meter melek langsung lihat tembok. Kira-kira dari semua karya ini yang paling berkesan banget di Yosia yang mana? Yang pas membuat yang mana gitu loh, masih inget gak yang karyanya yang mungkin ini kayaknya ini banget deh. Saya jujur proyek ini kan saya masih yang pertama. Jadi ini memang lagi mempersiapkan untuk proyek yang kedua gitu. Jadi yang pertama ini juga masih struggle sebetulnya. Karena kemarin saya opening 2018 akhir, 2019 mulai pemasaran, 2020 kan kemarin kena pandemi itu. Jadi itu berarti sempat ini dong pas pandemi. Oh itu stres banget itu. Itu stres banget. Jadi waktu itu orang sudah mulai banyak yang beli. Uangnya kan otomatis sudah buat bangun pesanan mereka kan gitu. Terus begitu mau KPR banyak yang mundur. Karena banyak yang kena PHK. Betul. Terus usahanya banyak yang bangkrut. Kayak yang pengusaha-pengusaha makanan gitu kan. Itu kan langsung hancur banget kan gitu. Itu berasa banget. Itu saya stres banget jujur. Sampai gimana nih? Stresnya gimana nih? Itu orangnya itu sampai datang bilang, Pak maaf Pak, saya boleh nggak uang saya kembali katanya. Dipotong 50% nggak apa-apa Pak. Saya yang nggak tega loh. Itu padahal sebenarnya rugi juga ya si Yosia ya, makanya kok masih bilang nggak tega. Padahal diri sendiri mungkin lebih dari itu. Itu padahal kejadian lebih parah lagi. Kejadiannya itu kan udah mau akad kredit di bank gitu ya, di KPR gitu ya. Orangnya tuh di sini, saya udah nunggu ini sama notaris sama kawan-kawan gitu kan. Terus mereka udah datang tuh, bilang Pak, maaf ya Pak, saya tadi pagi dapat surat PHK gitu. Coba, saya sih berusaha memposisikan diri saya. Kalau saya jadi dia gitu. Bagusnya seorang Yosia. Jadi saya ngerasa kayak mungkin mereka itu hematnya sedemikian rupa mungkin ya gitu. Nabungnya yang sampai diirit-irit gitu. Demi buat beli rumah gitu. Tapi tiba-tiba kok ada pandemi seperti itu. Jadi kemarin akhirnya ya udah saya balikin aja semua 100%. 100%. Padahal udah setengah jadi itu. Udah jadi rumahnya. Udah jadi. Terus gimana itu? Apa yang dilakukan Yosia itu untuk apa ya? Kan udah balikin nih uangnya. Terus yang Yosia lakukan apa setelah itu? Nah, itu waktu itu memang karena kita semua juga struggle. Saya rasa semua sektor ya gitu. Jadi ya waktu itu akhirnya wait and see. Tapi itu saya bilang puji Tuhan tuh. Kadang ada beberapa miracle atau mujizat yang terjadi itu di luar kita menduga kan gitu. Di saat kita udah mikir kalau aku balikin semua uangnya, kan masih ada staffku yang kerja. Staff ini kan harus tetap aku kasih mereka hak mereka supaya mereka juga bisa continue of living gitu kan. Lah gimana caranya? Ya itu tiba-tiba kok ada orang datang, Pak, saya mau beli rumah gitu. Mujizat. Itu ya. Itu benar-benar kadang sampai iya ya. Dan itu bisa saya kembaliin uang mereka itu karena ada orang yang tiba-tiba datang itu beli 1-2 unit gitu. Itu benar-benar nggak bisa saya lupain itu. Itu kayak gila ya, kemurahan Tuhan tuh luar biasa banget buat hidup saya sih. Iya. Gitu. Ya ini sosok Yosua ini beda dari yang lain. di tengah masih terpuruk itu masih bisa mikir coba nanti saya di posisi dia. Nah itu yang orang kadang
Enggak semua orang seperti itu. Oke. Baik, yang berikutnya nih tentang tadi kalau untuk peluang nih gimana ke depannya di bagian properti ini kayaknya gimana? Nih sobat YWK kan mungkin ada yang merintis, yang pendengar sobat YWK ini kan mungkin lagi milih-milih nih, siapa tahu kira-kira bisnis apa sih yang punya prospek bagus gitu, gimana nih Yos ya? Sebenarnya kalau masalah prospek bagus bisnis bidang apa itu hampir semua bidang itu punya prospek bagus ke depannya. Terutama dalam bidang teknologi informasi. Itu udah pasti. Karena kan ada pepatah bilang orang yang bisa menguasai dunia itu orang yang menguasai teknologi dan menguasai informasi. Catat ya. Jadi nggak boleh gaptek. Ya nggak boleh gaptek, itu harus, itu wajib. Iya. Ya. Terus yang kedua itu tadi kita mesti bisa investasi, kita mesti bagiin. Jadi kita itu mesti bagiin ke 3 keranjang. Jadi kalau kita punya duit itu jangan dihabisin. Oh, misalkan ya, anggaplah dapat gaji 10 juta nih. Anak-anak muda kan biasa dapat 10 jutaan gitu kan. Terus 10 juta itu kebanyakan anak-anak itu atau kaum muda itu langsung nih beli iPhone ya kan, beli mobil ya kan. Meskipun nyicilnya sampai makannya Indomie gitu kan sama Proma gitu udah akhir bulan. Nah, tapi terlalu memaksakan diri gitu. Nah, ini yang harus kita lihat value of investment-nya gitu atau return of investment-nya. Kalau usia-usia ya wajar sih punya perasaan begitu tuh wajar banget, tuh manusiawi banget, karena saya sendiri juga tadi yang saya sudah cerita, saya juga melalui hal itu gitu. Fase itu juga saya lewat. Cuma semakin kesini saya mulai belajar ternyata dengan uang yang kita dapat sekarang, ketika kita sudah melalui 10 tahun ke depan, barang yang kita pakai sebagai konsumtif itu nggak ada harganya. Bener, nggak ada harganya sama sekali gitu. Sekarang kita anggaplah beli handphone berapa sekarang, handphone yang itu ya itu kan sampai 25 juta gitu. Setelah 5 tahun ke depan berapa sih nilai investasinya dia? Paling turun jauh. Iya 11, 12 paling 50% gitu. Begitu juga dengan mobil. Mobil kita beli anggaplah 300 setelah 5 tahun depresiasinya hampir 50% lebih. Berarti kalau 300 sisa tinggal 150. Tapi dengan rumah, tanah, saham, emas itu beda. Ya kan? Kalau beli tanah, ini bukan saya promosi ya, tapi ini saya berusaha sharing aja. Aku sharing aja sini, sharing aja buat teman-teman semua gitu. Jadi kalau saat ini beli misalkan katakan 1 miliar, rumah di Jakarta paling murah berapa? 1 miliar ya? 1 miliar ya, paling murah. Nah 1 miliar, dengan kita ambil aja kenaikan tanah itu per tahun sekitar, kemarin berdasarkan laporan itu dari pemerintah kan sekitar 5%, 6% nih karena pandemi gitu. Anggaplah kita ambil tengah-tengah 7%. Kalau di kota besar Jakarta itu bisa sampai 12-15% per tahun. Anggap aja 7%. Sekarang bunga deposito berapa? Paling 3-4%. 3,5 setahun. Itu pun kalau kita ambil kita kena pajak. Kita harus bayar pajak dari hasil uang kita sendiri gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita beli tanah dengan nilai 1 miliar, kalau per tahunnya itu 7%, maka 10 tahun kemudian sudah naik 70%. Berarti kalau dari nilai 1 miliar, 10 tahun kemudian nilai itu sudah jadi 1,7. Itu sudah dapat return of investment-nya, dapat cuan lah ibaratnya. Itu udah 700 juta. Ya kan, meskipun katanya kan sama bayar pajak, ya tapi kan sekali udah. Itu loh. Intinya kalau punya duit itu masukin ke investasi yang bisa menghasilkan buat kita. Perkara nanti, jadi kapan dong saya bisa nikmatin atau saya bisa punya barang-barang, bisa flexing tadi itu. Ntar IG-nya kosong dong. IG-nya kosong. Tapi enggak juga loh. Kalau kita bisa beli rumah gitu ya, itu flexingnya lebih kenceng loh sebenarnya. Kita foto tempat rumah kita kan, atau kita lagi bikin pondasi gitu. Ini gue beli tanah. Di usia 20 sekarang minimal tuh 21 tahun untuk bisa beli rumah. Tanah rumah gitu. 21 tahun nih misalkan. Dari sekarang nabung misalkan atau pinjam nama orang tua buat beli nih buat teman-teman mungkin adik-adik yang punya
seleb yang sekarang jadi selebgramnya mungkin ya di Tarsi atau di mana. Ada artis. Oh ada ya, ada artisnya. Artisnya juga Ya. ada artis. Ya kayak gitu-gitu. Itu bisa buat mulai investasi di dalam. Oke, jadi sekarang inovasi itu lebih ke cara berpikir kita ya. Jadi kalau mungkin kan orang mumpung masih muda gitu, Iya. masih boleh ini. Tapi sekarang mikirnya jangan seperti itu karena memang justru investasi yang dibutuhkan tuh investasi ke depan, bukan Betul. yang nggak menghasilkan lah. Istilahnya seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, itu tadi juga sekalian pesan untuk generasi muda. Pesannya, Nah, pesan buat generasi muda itu bikin cita-cita setinggi mungkin. Ya, dulu mumpung- cita-citanya apa nih, Yosia? Dulu banyak. Oh, Kalau cita-cita satu tuh- aja satu. Banyak, saking banyaknya nggak ada semua dong. cita-cita tuh dulu banyak loh beneran. Saya tuh dulu cita-cita tuh pengen jadi insinyur, pengen jadi musisi tuh pianis tadi kan. Tapi ya setelah berjalan ya kita mesti lihat realita nih, gitu. Kita realistis aja gitu. Kita nggak bisa jadi musik, cari yang masih berhubungan dengan musik, apa properti. Kok bisa? Ya tah bingung tau ya bunyi palu sama bunyi gerendanya. Ya paling enggak masih bisa membuat musik itu kan katanya harmoni atau maka kita berusaha membuat sebuah kehidupan keluarga yang harmoni di dalam rumah tadi. Ya, jadi intinya buat teman-teman, buat yang muda-muda nih bikin ya goal itu setinggi mungkin, bikin mimpi-mimpi yang tinggi nggak apa-apa. Ya, karena dengan tingginya mimpi itu menjadi sebuah booster, menjadi sebuah kayak dorongan buat kita itu untuk usaha gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang udah punya privilege dari orang tua, itu kalau sampai gagal tuh malu banget. Harusnya malu banget. Karena seharusnya kalau apalagi udah dapat privilege atau support atau pendidikan yang begitu baik dari orang tua, dari keluarga gitu, itu harus lebih bisa sukses. Gitu. Makanya mulai dari sekarang itu harus mulai dipupuk dari sekarang, disiapin dari sekarang. Oke, sangat inspiratif ya Sobat YBHK podcast kita kali ini. Semoga yang disampaikan oleh Yosia ini benar-benar bisa kita resapkan, bisa kita hayati. Intinya bahwa kita harus mempunyai mimpi setinggi-tingginya, apapun itu dengan segala daya usaha kita berjuang untuk melakukan yang terbaik. Oke. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Utami dan Saya Yosia. sampai jumpa kembali di podcast Sukses bersama YBHK. Bye.